Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Umar Permana, NPM 1857051111 dari kelas A akan mengerjakan UTP Machine Learning. Di sini ada 3 soal yang script R-nya sudah dibuat semua, sudah saya buat semua. Lalu di sini ada soal pertama itu itu penjelasan data dan analisis data. Apa isi data-data, analisis korelasi, dan normalisasi data, dan jelaskan data sebelumnya sudah dinormalisasi. Yang pertama itu kita mengimport datanya dulu. Itu ada datanya itu data.csv. Setelah itu kita merubah tipe data kelasnya, tipe data kategorialnya menjadi faktor. Yang mana itu pada kolom ke 180 dari data.csv. Nah, yang ini. Lanjut. Setelah itu, tadi sudah ngerti. Setelah itu, kita install package-nya dulu. Ini package basic ini. Tapi karena saya sudah, tinggal langsung saja panggil library-nya. Lalu, press panel ini untuk memunculkan plot dari my data, yang mana itu data yang ditunjukkannya itu semua baris, namun kolomnya itu kecuali kolom 1 sampai kolom 170. Jadi yang ditampilin itu dari 171 sampai 180. Dengan warnanya itu ini RGB, red, blue, green. Lalu data yang tampilnya my data ini yang tadi. Teksnya itu dari ini. Yang tadi itu semua baris dan 10 kolom terakhir. Dan PC ini bentuk dari plot-plotnya itu. Nah, ini dia plotnya sudah muncul. Lanjut ke normalisasi data. Yang pertama itu membuat min data. Lalu lanjut dulu, run code-nya dulu. Standarisasi, standar data, dan normalisasi. Nah, setelah itu, sini kita lihat min data itu adalah rata-rata dari semua baris kecuali kolom 1 dan kolom 180. Dan standar datanya juga sama kecuali kolom 1 dan kolom 180. Dan yang ini juga sama karena kolom 1 dan 180 itu tadi dikecualikan karena sudah menjadi faktor ini. Lalu kita coba lihat normalisasi datanya. Kita coba lihat satu-satu kalau nggak. Nah, ini dia. Ini rata-ratanya yang dari ini. Jadi ini rata-rata kolom X1, rata-rata kolom X2, dan sampai terakhir sampai 100, kolom 179. Ini 178 karena kolom satunya itu dimulai dari X. Jadi X1 itu kolom 2. Dan standar datanya seperti ini. Lalu normalisasi datanya. Nah, setelah dibandingkan, coba kita bandingkan. Nah,
Ada X1 my data itu, data awalnya 135, 386, dan seterusnya. Dan setelah dinormalisasi, datanya menjadi seperti ini, 0,8 sekian, 2,4, min 0,1 sekian, dan seterusnya. Gitu. Lalu lanjut ke soal kedua. Ini nomor 2 ini clustering secara partisional dan hierarkikal. Analisis metrik distant data, partisional dengan K-means, lakukan elbow graphic analysis, graphic plot, hierarkikal, K-tree, dan grafik dendrogram. Pertama kita bersihin dulu konsolnya. Lalu install package, karena udah kita panggil aja library-nya. Ini nggak langsung keluar karena datanya cukup besar. Jadi dia menghitung jarak dari normalisasi data tadi menggunakan metode Manhattan. Yang mana jarak tadi dimasukkan ke dalam variabel distance underscore data ini. Kita tunggu. Oke, karena tadi cukup lama, saya sudah merun kode ini. Distance datanya itu yang tadi yang menggunakan Manhattan. Lalu eh, membuat matrix dari distance data yang dimasukkan ke dalam variabel table distance ini. Nah, di sini kita lihat distance table-nya. Kayaknya kebesaran juga, jadi nanti aja dulu. Lanjut, kita nih. Ini membuat Cummins data dari normalisasi my data tadi dengan iterasinya 10 dimasukkan ke dalam Camembert data. Kita coba buat plotnya, plot dari normalisasi my data dengan kolomnya itu Camembert data. Lihat mulai muncul. Nanti dulu sambil menunggu. Oke, plotnya udah muncul seperti ini. Ada beberapa warna, yang warna ini menandakan iterasi tadi yang berjumlah 10. Membuat WSS dari fungsi nrow. Menggunakan normalisasi my data yang dikurang 1 dikali dengan jumlah dari semua data normalisasi my data yang dibagi dengan 2. Kita run ini. Ini kita menggunakan perulangan dari 1 sampai 5. Warning message, tapi tidak apa-apa, lanjutan aja. Ini untuk memasukkan jumlah dari Cummins normalisasi my data dengan center I ini. Center ini yang mana nilai dari perulangan tadi dimasukkan ke WSS dengan indeksnya itu 1 sampai 5. Kalau kita coba lihat plotnya. Nah, seperti ini. Nah, kayak tabel distance-nya sudah muncul. Kita coba analisis. Tabel distance ini berasal dari normalisasi my data. Kita lihat. Normalisasi my datanya seperti ini. Lalu tabel distance-nya seperti ini. Lanjut. Tadi sampai menunjukkan plot ini.
Lalu lanjut ke hierarki clustering dengan menggunakan fungsi H-class ini yang menggunakan distance data dengan metode average atau rata-rata. Jadi kita coba lihat plotnya. Nah, plotnya seperti ini. Kita akan membuat plot K3 dari normalisasi my data ini dengan mengambil 5 sampel. Setelah selesai, kita lihat tabelnya. Nah, seperti ini. Yang tadi kan perulangan 1 sampai 5 ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan jumlah Cummins dari normalisasi my data dengan center I ini, dengan center 1 sampai 5, ini dia hasilnya. Lanjut ke plotnya. Nah, plotnya seperti ini. Kita lihat jika kita samakan dengan tabel tadi, uh, kita mulai dari belakang dulu agar mudah. 5 ini ada 1, sini cuma ada 1, 4 ada 3, 3-nya ada 1, 2-nya ada 1, dan yang 1 ini ada 114.000. Makanya dia garis gini karena terlalu banyak, jadi seperti ini bentuknya. Lanjut ke soal nomor 3. Kita bersihin dulu ininya. Soalnya. Kita akan menginstal 3 package ini, tapi karena saya sudah, jadi bisa langsung memanggil library-nya, 3 library ini. Lanjut setelah itu, merubah tipe data dari kolom X yang ada di my data ini jadi sebuah faktor. Kita jalankan dua-duanya. Ini untuk yang kolom X, ini untuk kolom Y. Kita coba lanjut aja deh. Sini set seed itu kayak acak nomor gitu untuk subsampling untuk partisi data. Oh ya, tadi soalnya itu klasifikasi dan prediksi menggunakan naive Bayes. Usahakan data 80% training dan 20% dataset. Jelaskan model naive Bayes yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Dan jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Run ini. Di sini kita membuat sampling dengan fungsi enrow, dua fungsi enrow dari my data dan diubah menjadi true dengan probabilitasnya itu tadi 80% dan data tesnya 20%, jadi 0,8 dan 0,2. Kita di sini membuat data train dari indeks ke-1 yang ada di my data dan membuat data test dari indeks kedua yang di my data.
Ini ada warning, biarin aja dulu. Lanjut ke kita coba lihat hasil dari net bias-nya. Ya, dan kita coba lihat floatnya. Gak lama, jadi tunggu dulu. Oke, karena udah selesai, ini plotnya tadi. Nah, ini plot dari net bias yang ini nih. Model net bias dari kolom Y. Dan dari data train dengan menggunakan kernel true. Sebenarnya seperti ini. Lalu untuk data train data test tadi kita bisa udah saya view, jadi bisa kita lihat ini data trainnya. Dan ini data testnya. Lanjut ke pembuktian dari model train. Nah, sini eh oke, kita lanjut ke pembuktian model data train, model data test. Ini lanjut ke probability model net bias. Sebaran dulu prediksi dari net model dengan datanya itu data train, tipenya probabilitas. Kita coba lihat seperti ini hasilnya. Lalu lanjut ke prediksi berdasarkan data train. Di sini kita coba run satu lagi dulu aja. Ini ada warning message, tapi gak apa-apa, lanjutin aja. Lalu kita lihat tabelnya. Tabel dari P1 dengan datanya data train. Nah, seperti ini. Tabel dari P1 tadi. Lalu dengan rata-ratanya itu ada 0,49 dan kita lihat plotnya. Nah, plotnya itu ini. Nah, dari sini kita lihat prediksinya itu prediksi dari yang ke satu itu ada di sini yang 1624 itu yang prediksi terdekatnya itu dengan angka yang sama, yang salah satu dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya. Jadi satu itu 1624 yang mana ada di sini sekitar sini. Yang kedua itu ada 153 sekitar di sini. Yang ketiga itu 264 sekitar segini dan empatnya itu 1000 sekian dan ini seperti ini. Lalu lanjut ke prediksi data test. Ini tabelnya. Dan ini rata-rata dari P2-nya. P2 itu tabelnya, tabel P2 dengan data dari data test kolom Y. Dan plotnya seperti ini. Mungkin sama seperti tadi. Prediksi terdekatnya itu dengan angka yang sama. Jadi 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Dan kita lihat plotnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.